kebanyakan orang, entah ada kesempatan atau nggak ada kesempatan ketemu kesadaran ini, Vi. Yang terjadi adalah kalau itu nggak pernah diterima, nggak pernah dilepas, ujung-ujungnya sumbatan energi ini jadi penyakit fisik. Iya, konsep Entah itu menerima. sakit gula, entah itu sakit kanker payudara, entah itu sakit kanker serviks, entah itu sakit tumor, entah itu diabetes, entah itu jantung, entah itu stroke. Jadi cerita-cerita sakit itu sebetulnya berawal dari itu. Nah, rilis nih Teh, masuk ke rilis ya. Tadi kan untuk menyadari kapan kita memulai. Begitu masuk rilis, banyak ada teman-teman, ada yang bisa merilis dengan dirinya tapi nggak sampai rasa penuh gitu ya. Terus ada yang masih ingin dibantu gitu. Nah, menurut Teteh untuk rilis ini, kita tahu bahwa yang menyelimuti sejatinya kita. Gimana sih Teh untuk merecall apa yang ada itu yang selama ini kita tertutupi. Kan dimulainya dari peristiwa ya Teh. Betul. Peristiwanya tuh mulainya dari mana sih Teh? Kalau untuk munculnya sebuah emosi pertama kali, gitu, merecallnya gitu. Teh. Anggap ya, misalnya aku awal-awal untuk rilis. Simple sih. Kamu duduk, diem, hening sebentar, lalu tanya aja ke dalam. Apa ya yang aku rasakan saat ini? Mulai ada sensasi rasa nggak nyaman kan? Misalnya khawatir, takut, sedih, cemas. Ketika mulai ada kesedihan muncul, wah muncul sedih nih. Mulai kan si sedih ini ada sebuah latar belakang peristiwa di balik sedih ini kan? Bener nggak? Misalnya peristiwa putus cinta misal. Atau peristiwa uang dibawa kabur orang misal kayak gitu. Misal ini. Atau peristiwa dihianati misalnya kayak gitu. Bener. Nah peristiwa itu kan peristiwa di 2025. Bener nggak? Iya, masih ada. Kan? Masih ada. Nah cerita di 2025 ini kan hanya pantulan. Si pantulan ini kan dia ada akarnya. Jadi ketika ada rasa kecewa, contoh sedih dan kecewa. Aku merasakan sedih dan kecewa. Biasanya suka ada sensasinya tuh di dalam. Sensasinya entah deg-degan, entah cemas, entah keringetan, entah berdebar, entah apa. Biasanya rasa emosi itu diikuti sama sensasi fisik. Entah tiba-tiba pening. Contoh deh aku, pada saat waktu Harley belum keluar, ada kekhawatiran. Panik ya. Ya, ada kekhawatiran. Ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, nggak bisa bayar, ntar kejadiannya gimana, ntar gue dimarahin. Ketika ada rasa kekhawatiran, berikutnya ada sensasi fisik berupa apa? Sakit perut. Pernah nggak ngalamin? Banget kan? Berikutnya ini ada sensasi fisik nih, sakit perut. Tiba-tiba kalau udah sakit perut, ya udah deh, GERD naik, asam lambung. Itu namanya sensasi fisik. Iya, oke. Sensasi fisik biasanya diawali dulu dari sensasi rasa. Nggak nyaman. Berikutnya kena ke fisik tuh, aduh mules tiba-tiba, aduh sakit perut nih, tiba-tiba nggak lama lagi, aduh gila, ini pusing banget nih, kepala berat. Itu tuh dari rasa dulu pertamanya, sensasi rasa. Nah kalau udah kayak gitu, dari mana sih mulainya? Duduk, tanya aja ke dalam, apa yang aku rasakan saat ini? Keluar tuh, kalau nggak keluar juga, wahai tubuhku, kasih tahu aku dong, wahai diriku, tolong kasih tahu aku dong. Ada emosi apa ya yang belum aku terima dan belum aku lepas, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanku. Tolong kasih tahu ya. Lalu diem dan rasakan di sensasi fisik. Biasanya kalau udah nanya gitu dia akan naik, naik ke permukaan tuh, peristiwanya. Biasanya kalau di 2025 itu ada kepahitan atau ada kesedihan, ini kan cuma pantulan, lalu ada akarnya kan dari sini. Akarnya ini kan cerita masa kecil. Dia ditolak kan sama kita, biasanya nggak mau, nggak suka, sebel, ini gitu kan. Nah penolakan ini membuat ada sumbatan, dia nggak ngalir, stag jadinya. Pada masa kecil kita kan nggak tahu cara menerima dan melepas seperti apa. Jadinya dia tersumbat. Sebagaimana sifat energi, dia selalu mengalir. Ketika ini tersumbat seperti sifat air, energi itu,
dia pasti akan selalu cari aliran, yaitulah looping. Dia selalu akan mencari sampai di titik kita menerimanya. Tapi masalahnya kebanyakan orang entah ada kesempatan atau nggak ada kesempatan ketemu kesadaran ini, Vi. Yang terjadi adalah kalau itu nggak pernah diterima, nggak pernah dilepas, ujung-ujungnya sumbatan energi ini jadi penyakit fisik. Iya, konsep entah itu menerima. sakit gula, entah itu sakit kanker payudara, entah itu sakit kanker serviks, entah itu sakit tumor, entah itu diabetes, entah itu jantung, entah itu stroke. Jadi cerita-cerita sakit itu sebetulnya berawal dari itu. Nah, benar Teh. Pada saat kita bicara menerima, itu banyak kita lihat bahwa menerima, oh ya aku nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi itu bukan menerima kan Teh? Bukan, karena nggak pernah dilepasin kan, ya. Teh? Dan itu menyangkal dan aku energi. nggak apa-apa, tapi hatinya masih ngegeremet gitu, masih tetap stay energinya. Berarti kan dia, yang kita butuhkan adalah kita jujur terhadap rasa apa yang ada di sini nih. Betul. Kan gitu. Apa sih yang masih menyala-nyala? Iya. Karena kita yang akhirnya tubuh kita ini bisa mengenali, kita nih mengenali apa yang ada di dalam. Iya. Nah, pada saat kita metode artinya melepas, itu apa sih Teh? Bukan berarti untuk nggak boleh masuk ataupun menerima itu seperti apa sih Teh? Gitu loh. Jadi gini, kata menerima itu ada hubungannya dengan kesadaran. Yes. Ya. Kita menerima dalam sebuah pemahaman, kita sadar bahwa kebahagiaan ini juga cinta, kesedihan ini juga cinta. Dua-duanya diterima karena dia di basic yang sama. Cinta, energi cinta. Jadi si energi cinta ini bergerak termanifestasi dalam bentuk kemasan cerita bahagia. Si energi cinta ini juga bergerak termanifestasi dalam judul cerita sedih. Dua-duanya ini cinta. Kata melepas itu adalah kata di mana kita sadar bahwa kehadiran kekecewaan, kesedihan ini juga cinta. Lalu cinta ini dalam kemasan apapun aku sambut dan terima. Di titik kamu sadar untuk menyambut dan menerima bahwa ini juga cinta, dan kamu duduk sama rasa itu 5 menit atau 10 menit, duduk, kamu mengizinkan dirimu untuk mengalami rasa itu. Jadi melepas itu ada hubungannya dengan sadar, menyambut dan menerimanya. Kamu merasakan penuh itu, dan kamu menerima rasa itu apa adanya. Di titik kamu sadar menerima judul sedih ini adalah cinta, di titik itu energi terurai, larut. Dia kayak selama ini kan sedih, cemas kan aku kan selalu ditolak gitu kan. Iya. Kayak anak tiri kan, Vi. Perbedaan perlakuan. Iya, perbedaan perlakuan. Dia selalu datang, dia yang salah, datang kamu yang salah, datang kamu yang harus berubah gitu kan. Selalu eksternal yang salah. Di titik ada sebuah kesadaran bahwa ini juga cinta. Sudut pandang di sini udah sudut pandangan terhadap kesedihan ini juga cinta. Otomatis ketika dia ketemu titik ahanya bahwa sejatinya kamu juga cinta, dia meleleh dong. Iya. Bener nggak? Kelakuannya harus sama kan ya. Dia meleleh dong, dia terurai dong, terurai, larut ke asalnya. Energi cinta tanpa batas larut. Itulah melepas. Dan diiringi dengan kita mengizinkannya dulu ya Teh. Betul. Terbuka untuk mengizinkan, terbuka untuk selamat datang, aku sambut, terima bahwa core kamu juga cinta dan kamu adalah diriku sendiri juga. Ya, kisahku, ceritaku, di titik segalanya disambut dan diterima, dia terurai. Nggak nyumbat lagi. Nggak menghalangi kebahagiaan dan kelimpahanmu lagi,
terurai. Itulah yang selalu dibilang. Jadikan ya judul penerimaan dan melepas ini sebagai lifestyle. Yes. Sebagai habit keseharian kita. Jadikan itu sebagai lifestyle. Iya. Indah ya. Jadi kalau ditanya sampai kapan sih kita menerima dan melepas? Seumur hidup ya Teh. Jangan jadi beban, Iya, karena itu betul, adalah betul. seni mengolah dalam diri. berdansa dan menari dengan iya, energi cinta. Iya, sebenarnya Teteh. Tarian semestanya itu. Izinkan tarian energi cinta ini kita terima dalam kebahagiaan. Tarian energi cinta ini juga kita lihat dalam sisi judul yang lain, kesedihan dan lain-lain. Gitu, Vi. Jadi pada saat kita mengizinkan untuk mengurai, sejatinya kita menyadari gitu ya. Itu harus diiringi juga untuk sadar nafas syukurnya ya Teh. Always. Start pertama harus sadar nafas syukur dulu. Karena jawaban dari semua jawaban ada di bab 1 itu. Ada di tahu siapa diri kamu. Ketika kamu mundur 1 langkah, bukan sebagai ketakutan, kecemasan, kesedihan, emosi-emosi ini, sebenarnya dia udah terurai. Ya Allah Teteh. Udah itu ya, ternyata. Sesederhana itu. Kunciannya cuma itu doang. Iya. Jadi buat teman-teman atau diri Fiona dulu di awal mengartikan dan memahami ini seperti apa ya? Oh ternyata sesederhana itu. Sangat sederhana sekali sayang. Iya. Pahami ya Teh. Masya Allah Teteh, kita hari ini udah dapat nih tenang itu. Pada saat kita tenang, yuk bawa pikirannya, asik kerjaannya, sadari nafas. Itu udah paling kita tarik, diem itu. Yes. Udah kasih dia konsentrasi ke ujung hidung. Menyadari nafas masuk, sadari nafas keluar. 3 kali aja. Set, set, 1, set, set, 2, set, set, 3. Dia bisa reda terus. Iya. Dan setelah itu, kita terbuka terhadap sejatinya kita kan Teh. Iya. Penuhnya keberlimpahan. Kita punya hak bahagia. Betul. Damai. Betul. Gitu ya Teh ya. Nah, pada saat kita sudah ada di dalam kesadaran itu, kita tahu masa lalu atau peristiwa yang kita hadapi saat ini, kitalah yang bertanggung jawab dan kita memutuskan ya Teh, itu harus dimulai dengan kita memutuskan untuk merubah dan dengan cara kita bertanggung jawab. Ya. Dan untuk tahu untuk kali ini juga sejatinya kita saat menyadari sejatinya kita, metode apa? Rilis ya sayang ya. Nggak ada cara lain selain itu. Dan rem kamu terhadap limitasi ini, remnya dilepasin boleh nggak? Iya. Jangan aku nggak bisa, aduh susah, jangan. Remnya lepasin aja karena sejatinya kamu udah samudra potensi tanpa batas. Aduh, itu teman-teman ya, kita tuh akhirnya tahu apa yang harus kita mulai dan apa yang harus kita putuskan. Yes. Aduh, thank you Fiona. Terima kasih diskusi untuk awalan ini, mulai dari mana kita akan memulai aktivitas kita, sadar atas kesadaran kita. Terima kasih Teteh. Terima kasih Fiona. Thank you.